Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang sudah sampai di pertemuan ke-7. Hari ini kita akan belajar tentang komunikasi. Ini ada quotes tentang komunikasi. Jadi, communication is the lifeline of any relationship. Maksud dari quotes ini adalah menunjukkan bahwa komunikasi itu bisa menjadi suatu kebutuhan di dalam suatu hubungan. Bisa hubungan dalam bisnis, hubungan dalam pertemanan, maupun hubungan kalian dengan pasangan kalian. Kan ketika kalian berpasangan begitu, butuhkan komunikasi dengan pasangan kalian. Nah, begitupun ketika kita bicara bisnis. Berarti dalam bisnis komunikasi juga sangat amat penting gitu. Jadi saya ambil contoh gini, terkait dengan perintah. Pimpinan memberikan perintah kepada bawahannya. Artinya ada komunikasi kan di sana. Nah, itu merupakan salah satu contoh komunikasi dalam konteks bisnis. Ini adalah pengertian dari komunikasi. Jadi Gatewood dan juga Taylor pada tahun 1996 mendefinisikan komunikasi sebagai suatu proses memindahkan informasi dan pengertian atau maksud dari satu orang kepada orang lain. Nah, selain itu, definisi juga dikemukakan oleh Stoner, Freeman, dan Gilbert pada tahun 1996. Jadi, komunikasi sebagai proses yang dipergunakan oleh manusia untuk mencari kesamaan arti lewat transmisi pesan simbolik. Definisi yang lain dikemukakan oleh Newman dan Summer pada tahun 1961 bahwa komunikasi sebagai proses pertukaran fakta, ide, opini, atau emosi melalui kata-kata, surat-surat, simbol-simbol, atau pesan. Jadi, komunikasi itu apa sih sebenarnya? Komunikasi sebagai suatu proses pertukaran informasi dari seseorang ke orang lain. Jadi, di dalam komunikasi, kita tidak hanya melibatkan kata-kata saja, tetapi juga ada mimik wajah, kemudian intonasi yang kita gunakan saat berkomunikasi. Mengapa komunikasi itu penting? Yang pertama adalah menciptakan efektivitas yang lebih besar. Apabila kita bisa berkomunikasi dan juga mengkomunikasikan apa yang kita inginkan ataupun apa yang harus dilakukan oleh karyawan, akan mempermudah pekerjaan, sehingga bisa membuat suatu pekerjaan menjadi lebih efektif. Yang kedua, menghasilkan hubungan dan pengertian yang lebih baik antara orang-orang di dalam organisasi dan di luar organisasi. Jadi, di sini maksud dari hubungan yang lebih baik itu bisa hubungan yang lebih harmonis, hubungan yang lebih nyaman, yang seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah menempatkan orang pada tempat yang seharusnya. Jadi dengan menggunakan komunikasi, kita lebih mudah untuk menempatkan dan memposisikan seorang karyawan. Dia itu sebenarnya harus ditempatkan di mana sih? Yang keempat, menolong orang untuk mengerti perlunya perubahan. Jadi dengan komunikasi, kita bisa mengkomunikasikan perubahan apa yang harus kita lakukan sehingga menjadi lebih baik lagi. Jadi, ini adalah gambar proses komunikasi. Kalian bisa mengamati ini, jadi ada pengirim, penerima, ada channel, ada sandi, ada kegaduhan, seperti itu. Itu masuk di proses komunikasi. Nah, proses komunikasi ini diawali oleh ini, pengirim. Jadi, di sini pengirim itu berfungsi sebagai sumber pesan. Jadi, pengirim itu memberikan gagasan, memberikan informasi seperti itu. Nah, kemudian informasi ataupun gagasan tersebut diterjemahkan atau encoding
ke dalam sandi. Maksudnya sandi ini adalah bahasa. Kemudian dikirim. Bahasa-bahasa tersebut dikirim, selanjutnya masuk di saluran komunikasi atau channel. Nah, jadi saluran komunikasi ini alat apa sih yang kita gunakan untuk menyampaikan pesan? Gitu. Jadi secara tatap muka kah atau melalui telepon begitu. Nah, kemudian setelah masuk di saluran komunikasi, dilanjutkan dengan menerima sandi. Jadi penerima itu sudah mulai menerima bahasa kita. Selanjutnya, mengartikan atau decoding sandi. Jadi pesan yang diterima kemudian diinterpretasikan dan diterjemahkan ke dalam suatu informasi. Jadi kita itu harus menerima kemudian mengartikannya. Maksud dari pengirim itu sebenarnya apa sih? Gitu. Nah, kemudian setelah sampai mengartikan atau decoding ini, si penerima harus bisa menangkap begitu. Mana informasi yang telah ditangkap? Nah, selanjutnya dilanjutkan oleh mengirim umpan balik. Jadi ini berupa tanggapan kepada penerima. Apakah telah diterima atau menghasilkan tanggapan yang dimaksud. Begitu. Nah, jangan lupa bahwa di proses komunikasi ini ada kegaduhan atau noise. Nah, ini suatu hambatan dalam proses komunikasi. Bisa internal, bisa eksternal. Kalau kita bicara hambatan atau noise eksternal itu biasanya adalah berkaitan dengan saluran komunikasi. Berkaitan dengan ini. Bisa suara, seperti itu. Kemudian kalau kita bicara internal, itu biasanya kurangnya perhatian dari si penerima ini. Bentuk-bentuk komunikasi. Ada lisan, tertulis, verbal, non-verbal. Kalau kita bicara bentuk komunikasi lisan dan juga tertulis, itu biasanya dipengaruhi oleh faktor waktu, kemudian biaya, preferensi pribadi, kemudian keterampilan individu dalam berkomunikasi, serta fasilitas untuk komunikasi. Itu sangat menentukan komunikasi lisan dan tertulis yang kalian lakukan. Begitu. Namun, ketika kita bicara bentuk komunikasi verbal dan non-verbal, jadi kalau komunikasi verbal ini kan melalui kata-kata, baik secara lisan maupun tertulis. Berbeda dengan kita bicara komunikasi non-verbal. Jadi, kalau non-verbal itu komunikasi dengan menggunakan bahasa tubuh atau body language. Bisa mata, bisa tangan, bisa kaki, bisa kepala, yang seperti itu. Nah, nanti di kelas saya juga akan mempraktekkan bagaimana membangun komunikasi nonverbal yang baik dan benar dalam konteks komunikasi bisnis. Komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, informasi yang menjadi sumber komunikasi. Informasi apa yang akan kita sampaikan kepada bawahan kita, kepada rekan kerja kita, itu komunikasi terkait apa sih? Misalnya, strategi baru, atau kebijakan baru, atau teknologi yang akan diadopsi oleh perusahaan kita. Kemudian, bagaimana proses komunikasi? Ini berkaitan dengan kita akan menyampaikan informasi itu secara langsungkah melalui tatap muka atau melalui telepon. Kemudian, komunikasi antar orang dalam organisasi. Jadi, ini misalnya kayak komunikasi atasan ke bawahan, komunikasi antara rekan kerja. Arah komunikasi dalam organisasi, yang pertama, komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas, komunikasi horizontal,
komunikasi diagonal. Jadi dalam organisasi itu ada 4 arah ini ya komunikasinya. Minggu lalu kayaknya ada yang tanya tentang komunikasi horizontal dan komunikasi diagonal. Iya kan? Nah, saya akan menjelaskan mulai dari komunikasi ke bawah. Jadi kalau kita bicara komunikasi ke bawah, itu adanya aliran wewenang yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Misalnya perintah. Kan perintah itu dari atasan ke bawahan kan, bukan dari bawahan memerintah atasan, begitu kan? Nah, yang kedua adalah komunikasi ke atas. Maksudnya di sini adalah komunikator itu berada dalam jenjang yang lebih rendah dalam organisasi daripada si penerimanya. Misalnya kita memberikan saran, memberikan ide atau gagasan kepada atasan kita. Berarti itu arah komunikasinya adalah ke atas. Nah, ketika kita bicara komunikasi horizontal, jadi pada komunikasi horizontal ini komunikasi antar departemen yang sejajar dalam organisasi. Misalnya, departemen keuangan dengan departemen pemasaran. Itu berarti komunikasinya bersifat horizontal arahnya. Kemudian komunikasi diagonal ini beda kedudukan, beda bagian, atau beda departemen. Komunikasi informal. Kalau menurut teman-teman, penting nggak sih dalam organisasi itu kita membangun komunikasi informal? Jadi jawabannya adalah penting banget gitu. Nah, ketika kita berorganisasi pun, kita tidak melulu komunikasinya harus formal, harus yang sangat kaku begitu, nggak harus gitu. Ada kalanya kita butuh namanya komunikasi informal. Jadi, komunikasi informal ini mengapa sangat penting juga dalam organisasi? Yang pertama, karena untuk pemuasan kebutuhan manusiawi. Jadi, kita kan butuh berhubungan dengan orang lain. Kadang ketika kita berhubungan dengan orang lain, itu akan lebih nyaman, akan lebih merasa enak lagi begitu ketika kita bicaranya secara informal, iya kan? Yang seperti itu maksud dari pemuasan kebutuhan manusiawi. Yang kedua adalah perlawanan terhadap pengaruh yang monoton dan membosankan. Kalau misalnya kita berkomunikasinya itu formal terus-menerus begitu, bosan nggak sih kalian dengarnya gitu? Orang ini kok kaku banget gitu kan, istilah kita gitu. Nah, oleh karena itu kita butuh jokes-jokes atau humor agar komunikasi kita itu lebih bisa terjalin dengan baik begitu dan tidak monoton serta membosankan. Kemudian yang ketiga adalah pemenuhan keinginan untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Jadi kita itu sebenarnya bisa mempengaruhi orang lain dengan komunikasi informal. Bahkan kalau menurut saya, kadang orang itu dipengaruhi dengan komunikasi yang formal itu malah justru nggak mau gitu loh. Justru ketika kita menggunakan bahasa-bahasa yang informal, mereka justru tertarik, justru bisa terpengaruh dengan apa yang kita ucapkan. Kalian pernah nggak sih kayak gitu? Yang keempat adalah pelayanan sebagai sumber informasi hubungan pekerjaan yang tidak disediakan oleh saluran-saluran komunikasi formal. Jadi, yang tidak disediakan oleh komunikasi formal itu disediakan oleh komunikasi informal. Jadi, misalnya kayak desas-desus, selentingan, kabar angin, itu kan adanya di komunikasi informal. Kita nggak mungkin nemu kayak gitu di komunikasi formal. Ini hambatan-hambatan terhadap komunikasi yang efektif. Jadi hambatannya dibagi dua, hambatan organisasional dan hambatan antar pribadi.
Hambatan organisasional seperti tingkatan hierarki, jadi itu berkaitan dengan kalau kita berkomunikasi kan ada ke atas, ada ke bawah, begitu kan? Nah, sebelum aliran komunikasinya itu ke atas atau ke bawah, itu ada namanya filter. Nah, filter ini berkaitan dengan persepsi, berkaitan dengan motif yang akan mempengaruhi proses komunikasi. Jadi itu kadangkala menjadi suatu hambatan. Kemudian yang kedua adalah wewenang manajerial. Nah, misalnya kita ingin mengungkapkan suatu informasi begitu. Nah, ketika kita mengungkapkan informasi tersebut, kedudukan atau posisi kita itu menjadi tidak menguntungkan atau terancam begitu. Yang ketiga adalah spesialisasi. Nah, spesialisasi ini cenderung memisahkan orang, bisa berdasarkan kompetensinya, bisa berdasarkan skillnya. Itu juga bisa menghambat proses komunikasi. Kemudian, hambatan antar pribadi. Yang pertama adalah kedudukan komunikator. Jadi, komunikator itu bisa menilai, kemudian mempertimbangkan, dan juga membentuk pendapat atas karakteristik si pengirim. Gitu. Kemudian keadaan membela diri, jadi kita itu berfokusnya pada apa yang akan dikatakan, bukan apa yang didengar. Gitu. Kan kadang-kadang seperti itu kan? Jadi kita terlalu fokus pada apa yang akan dikatakan, tapi kita lupa terhadap apa yang harus kita dengar gitu. Kemudian ketidaktepatan penggunaan bahasa. Nah, ini berkaitan dengan bahasanya itu misalnya kurang jelas intonasinya ataupun katanya tidak tepat seperti itu. Kalau pendengaran lemah ini itu berkaitan dengan kita itu ketika mendengarkan, mimik wajah kita itu tidak bersahabat gitu. Kayak jengkel, kayak bosan, yang seperti itu masuk di pendengaran lemah. Peningkatan efektivitas komunikasi. Jadi, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi kita. Yang pertama adalah kesadaran akan kebutuhan komunikasi efektif. Jadi kita harus sadar bahwa komunikasi yang efektif itu benar-benar kita butuhkan. Bahkan tidak jarang perusahaan itu sampai dia merekrut ahli komunikasi gitu. Jadi ahli komunikasi ini akan membantu para penyelia atau HRD untuk memecahkan masalah komunikasi internal. Itu biasanya seperti itu kalau di perusahaan. Kemudian yang kedua adalah penggunaan umpan balik. Nah, jadi kita itu harus ada komunikasi dua arah, harus ada timbal baliknya. Misalnya seorang pengirim mengirimkan kita informasi, respon kita itu yang seperti apa sih gitu. Jadi harus ada feedback agar pengirim itu juga tahu kita itu sudah memahami atau belum informasi tersebut begitu. Kemudian yang ketiga adalah menjadi komunikator yang lebih efektif. Nah, bagaimana cara kita menjadi komunikator yang lebih efektif ini? Kita bisa melatih diri kita untuk menulis ataupun bisa berkomunikasi, menyampaikan berita begitu. Kemudian yang kelima adalah pedoman komunikasi yang baik. Jadi, yang pertama kita itu perlu mencari kejelasan gagasan terlebih dahulu sebelum menyampaikan. Jadi, intinya kita itu harus menyampaikan suatu berita, suatu informasi berdasarkan data yang konkret gitu. Jadi, dipastikan bahwa itu bukan hoax. Kemudian yang kedua adalah teliti tujuan komunikasi yang akan kalian bangun.
kalian itu berkomunikasi untuk apa? Itu harus jelas. Kemudian, kapan kita akan melakukan komunikasi, itu juga sangat penting ya. Jangan sampai, misalnya gini, kita ingin memberitahukan suatu informasi, tapi si penerimanya ini sedang sibuk, sedang riwah gitu. Ya nggak bakal nyampe komunikasi yang akan kita sampaikan. Jadi, kapannya itu sangat menentukan sekali keberhasilan atau efektivitas dari komunikasi kita. Ada pertanyaan?